Bapak-bapak, ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan ujian yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran. Banyak sekali ya, supaya kita tahu jenis-jenis ujian itu. Jangan hanya tahu satu dua ya. Padahal ujiannya itu banyak gitu ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan ujian-ujian yang disebabkan adanya perselisihan ya. Perselisihan karena akidah, karena syariat, karena ibadah, karena hubungan muamalah baik yang terlihat di dalam agama Islam ya. Muncul akidah perbedaan, ada Islam Syiah, ada Islam Sunni, ada Islam Nusantara ya, yang tumbuh berkembang. Begitu juga dalam agama-agama lain ya. Dalam agama Kristen misalnya ada gereja Protestan, Katolik, Anglikan, Seksi Jehovah, Advent ya. Dalam syariat juga begitu. Perselisihan banyak sekali. Nah, kita diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tentu tidak menjadi aktor pemecah belah gitu ya. Justru pemersatu. Nah, Allah telah memberikan petunjuk kepada kita dalam surah Az-Zumar ayat 18 ya, untuk berlapang dada, untuk mempelajari sehingga kita bisa mengambil satu kesimpulan ya, dan mengatakan ini yang terbaik. Itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itulah orang yang termasuk ulul albab. Nah, dalam kaitan ini bersentuhan dengan pribadi ya. Mudah-mudahan terbentuk suatu pribadi yang menyatukan ya. Jadi pribadi yang menyatukan. Ada lagi pesan Nabi Muhammad SAW ini menarik sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadah. Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan ya. Nah, ayat sebelumnya itu menceritakan orang yang zalim ya, orang yang zalim, dan ada yang sebaliknya yang taat, yang beramal soleh gitu ya. Biasanya begitu. Kalau ada ayat mengenai surga gitu ya, terus ayat lanjutannya mengenai orang yang baik, berarti orang itu masuk surga gitu ya. Kita perhatikan, walaupun ini seolah-olah terpisah di dalam hatinya itu penuh kasih sayang nah, gitu ya. Ada yang di dalam surah Hud itu orang yang ngomongnya baik ya, sehingga dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perkataan-perkataan yang baik. Begitu juga petunjuk ke jalan
yang lurus, yang terpuji. Nah, satu-satunya ayat di dalam surah Hud, jalan yang terpuji, bukan jalan Shiratal Mustaqim, ya, jalan yang terpuji. Ya, itu kategori orang seperti itu. Ya. Ini dipesankan Rasulullah SAW. Kul la as'alukum alaihi ajran. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku. Ini ada sekitar 5 atau 6 ayat yang seperti ini, bahwa Nabi tidak minta upah, katakanlah gitu kan, atas seruannya itu, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Kasih sayang dalam kekeluargaan. Illal mawaddah tafil qurba. Ini berkasih sayang terhadap keluarga, gitu ya. Ini sebetulnya kalau orang berkasih sayang terhadap keluarga, kira-kira gitu ya. Kira-kira berkasih sayang enggak kepada masyarakat? Kalau dia jadi pemimpin, sayang enggak sama rakyatnya? Pasti. Nah, disitulah menunjukkan benar ayat ini, ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 52, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi ayat Al-Quran itu selalu disertai ilmu, ya, ilmu. Kadang-kadang kita yang mana yang ilmunya gitu. Nah, terlihat di sini ala ilmu. Jadi berbarengan dengan waktu dan perkembangan zaman, ya, perkembangan ilmu pengetahuan yang kira-kira akan sejalan dengan Al-Qur'anul Karim, gitu ya. Wa laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilm. Dan ilmu itu akan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, itu ya. Huda wa rahmatal liqaumin yu'minun. Jadi kelihatan di sini, ya. Kelihatan di sini seolah-olah illal mawaddata fil kurba, seolah-olah sebagai kasih sayang dengan masyarakat, dengan keluarga, padahal dampaknya akan berkembang. Ya, kalau orang sayang dengan keluarga, tentu akan sayang berkembang ke arah lain, ya. Kemudian wa may yaftarif hasanah, kalau diterjemahkan di sini, ya, dan siapa yang mengerjakan kebaikan. Mengerjakan di sini bukan hal yang ringan, karena kata yaftarif itu bagaimana ya? Orang mengupas kulit pohon, ya, kulit kayu, ini harus hati-hati. Atau orang yang mengupas kulit bekas luka, ya, kulit bekas luka dikelupas dikit-dikit, hati-hati. Nah, dalam hal kekeluargaan itu tentu dia melakukan tindakan yang hati-hati. Kadang-kadang kita dengan keluarga itu anggap sepele, padahal sama saja, anggap saja orang lain, ya. Kadang-kadang orang lain kan kita hati-hati, tapi kalau keluarga kurang hati-hati kadang-kadang, ya. Harusnya kita bersikap dengan keluarga pun hati-hati.
ngomong pun hati-hati, ya. Kepada orang lain kita hati-hati, pada keluarga pun kita hati-hati. Sebab kehati-hatian kita itu dicontoh oleh anak, ya, dicontoh oleh anak keluarga kita. Kalau kita bersama istri ngomong juga hati-hati, tentu anak juga akan ikut, ya, akan ikut, ya. Wa may yaftarif hasanah, apabila dia mengerjakan kebaikan, ya, kebaikan segala macam kebaikan dia lakukan dengan hati-hati, seolah-olah mengupas kulit, ya, dari bekas luka. Jangan sampai ada luka baru, nah, gitu, ya. Nazid lahu fiha husna, maka akan kami tambahkan baginya kebaikan itu. Kebaikan itu ditambah lagi, ya. Innallaha ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan mensyukuri. Mensyukur itu memberi sesuatu, ya, apapun. Nah, ini di dalam surah melambangkan bahwa ayat ini berkenaan dengan kepemimpinan, ya, kepemimpinan. Jadi syarat kepemimpinan itu sudah kita temukan di sini. Pertama, punya watak pribadi yang menyatukan, ya. Kedua, sayang kepada rakyat. Kalau kita pribadi sama seperti itu juga, ya. Mari kita lanjutkan pembahasan kita kemarin mengenai ujian keempat, ya. Ujian keempat di dalam surah Al-An'am 165. Ayat yang terakhir disebut sudah menyebut khalifah, ya. Di sini khalifah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardh. Jadi banyak khalifah. Semua kita ini adalah khalifah, ya, menjalankan peran sebagai khalifah. Saya sudah tulis, apakah saya akan bacakan di sini, nanti saya pertimbangkan mengenai khalifah itu, ya. Jadi jangan sampai kita tidak paham apa yang dimaksud khalifah di dalam Al-Quran. Kita semua ini khalifah, ya, pada kedudukan khalifah, tergantung pada kurnia Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau misalnya kita dikaruniai Allah banyak harta, maka kita melakukan khalifahan itu melalui jalur harta, ya kan, gitu, ya. Kelebihan. Kalau kita diberikan kekuasaan, maka jalur khalifah itu melalui kekuasaan, ya. Wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'd darajat. Masing-masing kita itu lain-lain, sebagian ditingkatkan, sebagian berada pada posisi di bawah. Jadi ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berilmu, ada yang perlu tambah ilmu, ada yang pemimpin, ada rakyat, ya. Ada yang punya kekuasaan, ada yang di dalam kekuasaan. Nah, disitulah liyabluwakum fima atakum. Kami akan menguji kalian atas apa-apa yang kami karuniakan kepada kamu. Nah, gitu, ya. Nah, secara umum yang selalu dipakai oleh para ulama, ya, di dalam surah Al-Qasas yang sering kita dengar, itu prinsip umum sebetulnya,
prinsip umum. Ayat 77 surah Al-Qasas. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini prinsip-prinsip umum yang harus kita jalankan, ya, yang mungkin berjalan selama hidup kita, ya, selama hidup kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dan carilah pahala-pahala, ya, dari apa yang dikurniakan kepadamu untuk kepentingan akhirat. Jadi kalau kita sepintas, ya, bahwa memang kita melakukan sesuatu untuk kepentingan akhirat, ya. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, ya, tapi jangan lupakan bagianmu untuk kepentingan hidup di dunia ini. Seandainya tidak ada kata ini, seandainya tidak ada potongan ayat ini, maka orang-orang pasti berusaha untuk kepentingan akhirat, kan? Nah, pesan lagi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah seperti Allah berbuat baik kepada engkau. Bayangkan, bisa nggak kita ngukur sebagaimana Allah berbuat baik ini kepada Nabi Muhammad? Bicara kepada Nabi Muhammad, berarti kalau bicara pada Nabi Muhammad SAW artinya berat untuk mengukurnya, nah, gitu kan? Kalau Nabi Muhammad itu kan sudah dia rasakan sendiri, ya, ukuran-ukuran perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan Allah terhadap beliau. Nah, tentu kita akan mengikuti beliau berdasarkan sejarah, berdasarkan hadis, ya, untuk berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadanya dan dia memberikan contoh kepada kita, gitu ya. Saya kira cukup dulu, ya, terbayang oleh kita yang 4 ini, ya. Nanti kita kaitkan dengan khalifah. Jadi kita nih, misi kita nih misi khalifah, ya, tergantung anugerah Allah kepada kita, ya. Kalau berkaitan dengan itu ada sekitar 8 ayat, ya, berkenaan dengan khalifah itu. Saya kira cukup dulu, ya. Mari kita resapi, mari kita sadari banyak sekali ujian-ujian itu yang kita jalani, ya, tiap hari, tiap detik, tiap menit, ya, untuk kita resapi gitu, ya. Jangan sampai itu suatu ujian bagi kita, tidak tahu kita. Nah, banyak kita pelajari dalam tipologi manusia di surga, di neraka itu banyak nggak tahu, hampir semuanya nggak tahu, ya. Masuk neraka itu dengan tingkah laku, dengan perkataan dia kepada malaikat, sesama mereka, ya, sikap pribadi, sikap body language dari mereka menunjukkan tidak tahu. Nah, jangan sampai kita masuk neraka karena tidak tahu. Nggak ada orang merasa di dunia ini saat ini, nggak ada. Saya kira saya ini masuk neraka, pasti
merasa masuk surga, pasti si A, si B, nggak ada perasaan masuk neraka itu. Nah, rasanya udah mantap ini masuk surga. Nah, tentu bersikap kita begitu kan. Tapi kita nggak tahu ada hal-hal yang bisa menjebak kita. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam